Dua perusahaan perkebunan milik warga negara Malaysia dituding pihak kepolisian sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Kedua perusahaan tersebut berinisial PT PAH dan PT AP. Keduanya berada di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari Jambi dengan jenis usaha perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Menurut Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Kuswahyudi, kedua perusahaan Malaysia ini berstatus terperiksa dan akan dilakukan pemanggilan saksi ahli dan gelar perkara sebelum menuju pada penetapan status tersangka. Kuat dugaan motif pembakaran hutan yang dilakukan oleh dua perusahaan Malaysia ini untuk perluasan kawasan perkebunan mereka secara ilegal. Dengan PAH, untuk perusahaan asing ada dua, yaitu PAH dan PT AP. Dari mana Mas status? Investor Malaysia. Masih Asal mana Pak? Asal? Dari Malaysia, PAH dari Malaysia, AP dari Malaysia. Dua di Malaysia Pak? Ya. Jadi sejauh ini sudah ada berapa perusahaan yang tersangka? Tiga tersangka. Selain menetapkan dua perusahaan Malaysia sebagai terperiksa kasus pembakaran hutan dan lahan di Jambi, Polda Jambi telah menetapkan 27 tersangka perorangan. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One, mengabarkan. Kini saya akan ajak Anda untuk menuju langsung ke Polda Jambi. Di sana sudah ada reporter TV One Panji Ramadan yang akan melaporkan perkembangan terkini. Panji, dari keterangan pihak kepolisian sebenarnya dua perusahaan Malaysia ini sudah beroperasi selama berapa lama di Indonesia nih? Ya Alfat, hingga saat ini pihak dari Polda Jambi masih terus melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Dan hingga saat ini sudah ditetapkan dari yang tadinya 27 orang, baik perorangan maupun korporasi, sekarang sudah bertambah menjadi 31, baik dari perorangan maupun juga korporasi. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan perkembangan terbaru atau update terbaru, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda Jambi, Brigjen Pol Lutfi Lubihanto. Begitu Pak? Pak, terkait dengan perkembangan sendiri kebakaran hutan ini, pihak dari Polda Jambi bagaimana Pak? Polda Jambi dan jajarannya dalam hal ini melibatkan Polres, penegakan hukum berkaitan dengan peristiwa pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Nah, kami telah melakukan proses pemeriksaan, baik itu tahap penyelidikan maupun penyidikan. Sejumlah peristiwa ataupun laporan polisi sebanyak 25 peristiwa. Kemudian dari 25 peristiwa itu terdiri dari peristiwa yang melibatkan personal maupun kelompok dan korporasi. Dari jumlahnya itu ada 11 peristiwa untuk yang bersifat perorangan ataupun kelompok dan sudah berproses, kemudian 14 berkaitan dengan korporasi. Dari 14 yang kita lakukan proses penyelidikan ada jumlah 7 peristiwa ataupun laporan polisi yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini berproses ketika pemeriksaan saksi ahli sudah dipandang cukup, kemudian alat-alat bukti pun sudah kita temukan, maka 7 peristiwa terjadinya peristiwa laporan polisi ini kita lakukan proses penyidikan. Kemudian dari 7 yang kita dalam status penyidikan ini, 4 diantaranya sudah dalam proses pemberitahuan penyidikan kepada kejaksaan. Ini untuk tahap pertama. Kemudian penentuan tersangka khusus untuk korporasi sudah 4 kita tentukan untuk kejahatan korporasi ini mengenai tersangka. Seluruh tersangka yang ada di Polres Jambi tercatat seluruhnya 31 tersangka. Itu yang kita sudah lakukan. Kemudian untuk warga negara asing sendiri, bagaimana? Apakah sudah ada penetapan tersangka dari pihak Polda Jambi, Pak? Ya, berkaitan dengan fenomena peristiwa korporasi ini yang kita akan lakukan pembuktian. Yang pertama adalah apakah terjadi sebuah proses pembakaran. Artinya dengan sengaja mereka melakukan proses perkebunan ataupun industri dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, apakah terjadi dengan unsur ketidaksengajaan. Itu yang kita lakukan proses pembuktian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kewajiban. Jadi kewajiban setiap pelaku usaha untuk menyiapkan sarana prasarana maupun orang yang berkualifikasi
untuk melakukan pemadaman ketika itu terjadi. Itu diamanatkan dalam Undang-Undang 39 2014, Pak. Nah, berkaitan dengan korporasi, ada beberapa korporasi yang terkait dengan modal asing. Artinya beberapa warga negara asing yang mengelola dalam peristiwa korporasi ini. Nah, sejauh ini kita masih melakukan penyelidikan. Jadi 3 diantaranya kita lakukan proses penyelidikan. Nah, dan perlakuannya sama, baik itu dilakukan perorangan, kelompok orang maupun korporasi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami juga akan terus mengupdate bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus pembakaran hutan. Demikian Alfat, kami laporkan langsung dari tempat di Polda Jambi. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke studio.